Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Falahian dari kelas B dengan NPM 1917051049. Di video kali ini saya akan menjelaskan aljabar boolean dan hukum-hukumnya. Pengertian aljabar boolean dan hukumnya. Aljabar boolean atau dalam bahasa Inggris disebut dengan boolean algebra adalah matematika yang digunakan untuk menganalisis dan menyederhanakan gerbang logika pada rangkaian-rangkaian digital elektronika. Boolean pada dasarnya merupakan tipe data yang hanya terdiri dari dua nilai, yaitu true and false atau tinggi dan rendah, yang biasanya dilambangkan dengan angka 1 dan 0. Pada gerbang logika ataupun bahasa pemrograman komputer, aljabar boolean ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang matematikawan yang berasal dari Inggris pada tahun 1854. Nama boolean sendiri diambil dari nama penemunya, yaitu George Boole. Hukum aljabar boolean. Di bawah ini ada 6 hukum yang berkaitan dengan hukum aljabar boolean. Yang pertama, hukum komutatif atau commutative law. Hukum komutatif menyatakan bahwa penukaran urutan variabel yang disebut variabel atau sinyal input tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contoh, perkalian atau gerbang logika n, x dikali y sama dengan y dikali x. Penjumlahan atau gerbang logika or, x ditambah y sama dengan y ditambah x. Catatan, pada penjumlahan dari perkalian kita tidak dapat menukar posisi variabel atau dalam hal ini adalah sinyal input. Hasilnya akan sama, tetap sama, atau tidak akan mengubah keluarannya atau outputnya. Ini contoh gerbang-gerbang dari hukum komutatif. Yang kedua ada hukum asosiatif atau associative law. Hukum asosiatif menyatakan bahwa urutan operasi logika tidak akan berpengaruh terhadap output rangkaian logika. Contohnya, perkalian gerbang logika n, y dikali x dikali y sama dengan y dikali x sama dengan dikali y. Ini ada contoh gerbang-gerbangnya. 3. Ada hukum distributif. Hukum distributif menyatakan bahwa variabel-variabel atau sinyal input dapat disebarkan tepatnya diubah urutan sinyalnya. Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi output keluarannya. Ini contoh gerbangnya. Yang keempat ada hukum n atau n law. Disebut dengan hukum n karena pada hukum ini menggunakan operasi logika n atau perkalian. Berikut contohnya. Ada contoh gerbang logika di sini. 5. Ada hukum or atau or law. Hukum or menggunakan operasi logika atau or atau penjumlahan. Berikut adalah contoh-contohnya. 6. Ada hukum inversi atau inversi law. Hukum inversi menggunakan operasi logika. Hukum inversi ini menyatakan jika terjadi inversi ganda atau kebalikan 2 kali, maka hasilnya akan kembali ke nilai aslinya. Ini contoh gambarannya. Jadi jika suatu input atau masukan diinversi atau dibalik, maka hasilnya akan berlawanan. Namun jika diinversi sekali lagi, maka hasilnya akan kembali ke semula. Yang ketujuh ada penjumlahan atau gelombang logika OR. Gambarannya y ditambah x tambah y ditambah x tambah y. Ini adalah gambar contohnya. Catatan, pada penjumlahan dan perkalian kita dapat mengelompokkan posisi variabel. Dalam hal ini adalah urutan operasi logikanya. Hasil akan tetap sama atau tidak akan mengubah keluarannya. Tidak peduli yang mana dihitung terlebih dahulu, hasilnya akan tetap sama. Tanda kurungnya hanya sekedar mempermudah mengingat yang mana akan dihitung terlebih dahulu. Sekian penjelasan aljabar boolean dari saya dan hukum-hukumnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.